Halo musisi people, selamat pagi semuanya. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita meninggikan nama Dia, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk menyembah Dia. Amin. Mari sama-sama katakan, teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. mari sama-sama angkat tanganmu dan hati kita katakan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. mari sama-sama katakan, Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. mari sama-sama angkat tanganmu katakan, Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. sama-sama sekali lagi katakan, layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Amin Tuhan. dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Come on, church, sing it all. Mari sama-sama ikuti katakan, boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Bagi Engkau Tuhan segenap pujian dan penyembahan kami, karena Engkau adalah pusat dari setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap
Dia pusat dari setiap pujian dan penyembahan kita hari ini. Haleluya. Oh, luar biasa. Boleh lihat kanan kirinya. Berikan salam yang luar biasa. Saya bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Karena Dia penebus kita yang hidup. Amin. Come on, say. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Are you ready? Come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertanda, telah dinaikkan pada anak domba. Pujian. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Yesus, Kau yang termulia. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita, saudara-saudara sekalian. Yesus. Woo. Yes. Haleluya. Wow. Luar biasa ya. Kita bergairah sekali untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Karena di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Ada sebuah lagu yang kita akan nyanyikan sama, ini sebagai pernyataan iman kita. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, hati kami tenang, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan
bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama as a family in Christ. Sebentar kami mau mendengar isi hati Tuhan buat kami. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami, hati kami Tuhan buat Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa ngerti benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau duduk diam untuk mendengar suara-Mu. Dan kami percaya we believe that your truth will set us free. And one word from God can change our life forever. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oke, kok saya hari ini gak lihat Ika? Ika di mana sih Ika? Ika lagi ada urusan kali ya? Lagi apologet. Oh wow, oke. Saya minta doa dua orang dari youth ya, dari youth. Oke, kamu boleh maju sini. Farel. Shannon, sini Sian. Yuk, maju ke depan Sian. Kasih mic-nya. Mic. Kasih mic-nya mana? Mic-nya boleh kasih. Yuk, ke depan sini. Oke, mana? Oke, sini. Farel. Terus sama Shannon. Oke. Hari ini ada sebuah pertanyaan Coach mau nanya buat kalian ya. Oke. Pertanyaannya. Oke, Sian, mana mic-nya? Boleh minta dibantu satu. Oke. Yes. Nah, oke. Farel sama Shannon sebutkan satu hal, nggak boleh orang. Satu hal yang menurutmu paling berharga yang kamu punya. Benda apa yang kamu pikir bahwa itu adalah benda paling berharga menurutmu? Tiap orang kan beda-beda. Ya, oke? Mulai kebayang? Benda apa yang paling berharga menurutmu? Oke? Sip. Farel, benda apa itu? Coba dinyalain dulu. Coba. Tes dulu. Tes. Oke. Hewan? Boleh, nggak apa-apa hewan. Boleh hewan. Kalau gitu. Apa? Anjing di rumah. Anjing di rumah jenis apa anjingnya? Frenchie. Apa tuh? French Bulldog. Oh French Bulldog. Oh disebutnya Frenchie gitu ya? Oke. Gede, kecil? Bulldog? Kecil. Sedang. Oke. Sip. Itu berharga menurutmu? Iya. Yes. Shannon, benda apa yang menurutmu paling berharga menurut kamu? Iya, benda. Binatang boleh kan tadi contohnya. Tapi yang gak usah binatang lah. Kira-kira yang lain apa? Kira-kira yang kamu punya aja. Benda yang paling berharga menurutmu hari ini. Yang kamu punya. Kalung. Oke. Ini mesti ada sejarahnya. Kenapa kalung ini kok berharga banget. Dari seseorang yang nembak mungkin. Oh enggak belum. Barangkali ada yang udah nembak. Belum ya? Oke. Papinya udah, kenapa gue gak dikasih tahu ya? Oke. Dari mana kalung itu? Hadiah dari keluarga. Hadiah dari keluarga. Tepatnya keluarga siapa? Kungkung atau siapa? Atau AI? Ya. Oh, Mas. Ya. Oke, ya berharga banget ya. Siap. Oke, pertanyaannya. Kenapa gugukmu sangat berharga? Tolong dijawab. Kenapa gugukmu sangat berharga? Pasti ada alasan. Kenapa? Ya, karena emang sayang aja. Karena sayang aja. Sejarahnya itu dikasih? Atau kamu beli sendiri? Dikasih sih. Dikasih. Oke. Kenapa sangat berharga? Shannon, kenapa sangat berharga Shannon? Karena selalu mengingat tentang keluarga. Terus setiap kali aku ada apa-apa kayak selalu pegang. Jadi kayak udah kebiasaan. Oke. Wow, luar biasa. Tapi yang ngasihnya masih ada? Masih ada. Oke. Tapi bukan karena seseorangnya juga, tapi karena mengingat. Mengingat ya, untuk memudahkan kamu untuk mengingat setiap kali ingat keluarga ya. Oke. Usia berapa, Shannon? Mau 17. Mau 17.
tolong ya nanti pas Sweet 17 ya. Harus bikin sesuatu antara kayak vow antara papinya sama anaknya. Nanti anaknya bikin promise. Kamu harus kasih sesuatu sama dia untuk di apa cincin, kalung atau apa. Pokoknya ingat. Jadi nanti dia setiap kali pergi kemanapun dia akan ingat vow dia sama papinya. Saya akan menjaga kekudusan, saya akan, pokoknya itu. Jadi setiap kali dia bertemu dengan seseorang, dia ingat janji sama papinya. Oh saya tuh harus jaga kekudusan, saya tuh anak Tuhan. Oh saya udah bikin janji nih, itu ya. Ingat ya, saya tagih. Oke, Om sama Hali ya. Pas, kapan? 25 Desember ya? 25 Desember. Pas, oke. Kalau bisa di sini aja gak apa-apa ya. Biar nanti kita yang nonton ya. Oke, Shannon, thank you banget ya. Thank you. Kalungnya berharga ya. Kira-kira kalau kamu nilai kira-kira harganya berapa? Nggak ada harga. Gak ada harga. Kayak cannot be replaceable. Oh, cannot be replaceable ya. Wow, luar biasa. Kalau guguknya harga berapa kira-kira? Ya harga kasar berapa puluh juta, sekian juta lah. Oh, sekian juta apa sekian puluh juta? Sekian juta lah kira-kira. Sekian juta. Mana papinya? Papinya mana? Mana papinya? Oh di sana. Oke. Maminya? Benar. Sekian juta. Mahal juga itu guguk ya. Aslinya berapa? Berapa? 7? Thank you ya. Oke, siap. Ya udah. Thank you ya, Shannon. Oke. Shannon boleh duduk, kamu jangan dulu. Ya. Oke, Shannon boleh duduk. Oke. Jadi pertanyaannya guguk itu sangat berharga ya. Ya. Oke. Sekarang kalau di sesuatu yang kamu bawa hari ini, di tasmu. Kira-kira ada benda apa yang paling berharga menurut kamu? Gak tahu sih, tasnya kosong kayaknya. Jadi ngapain bawa tas kalau kosong? Nah, isinya apa? Coba. Gak ada isinya. Cuma gaya dong gitu. Gak inget aku isinya apa. Lah, gak inget. Coba maminya cek ada apa aja? Ada apa aja? HP kayak apa, ke pulpen kayak apa. Pokoknya cari di situ yang paling berharga. Oke. Ada. Tuh lihat notes. Bagus. Notes. Oke. Tisu basah. Oh ini pasti pesan maminya. Ini pasti. Cowok bawa tisu basah gitu loh. Jarang kali ya. Apalagi? Apa tuh? Obat? Bukan? Hari ini kita kok jadi ngurusin barang orang yang ada di tas nih. Apa tuh? Tisu? Itu apa tuh? Dikasih apa itu? Dikasih sama orang itu buat tempel di kaki. Uruk nempel di kaki biar detox. Iya, detox. Oke. Ya, oke. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Saya punya uang nih. 100.000. Coba kamu cek dulu. 100.000. Masih bagus apa udah kusut atau gimana? Kira-kira asli apa enggak coba? Kamu cek dulu. Oke? Baru. Menurut kamu ini uang ini ada nilainya enggak? Ada. 100.000 ya? Iya. Kalau seandainya ini saya ucek-ucek gini. Ya, itu udah sampai kecil banget nih. Ya. Terus kira-kira saya buang. Kira-kira kamu masih ngelihat bahwa uang itu masih ada harganya nggak? Masih. Masih ya. Tapi ini kayaknya masih kurang. Saya bikin lebih kusut lagi. Saya kusut lagi. Lebih kecil lagi. Lihat nih. Tuh. Ya. Terus saya buang. Oke. Kira-kira kamu mau nggak? Mau. Coba ambil. Serius? Coba dibuka dulu. Oh dibuka dulu. Dibuka dulu. Kirain masuk kantong. Oh. Buka dulu, coba buka dulu lihat. Ini baru belajar sulap Om Mochi, baru belajar sulap. Enggak. Coba dilihat dulu. Udah kusut loh, udah rusak. Kalau menurut Koci dibanding tadi masih rapi gitu ya. Bukannya susah. Oh ya, yang coba pelan-pelan buka. Oke. Sip. Wow, oke. Masih, oke. Ada nilainya ya. Tapi jelek loh. Nih. Kira-kira masih oke? Masih. Di bawah? Oke. Ya udah itu buat kamu. Mantap nih. Asik. Tapi kenapa ya? Maksudnya padahal udah packagingnya udah nggak bagus, kusut, udah jelek, nggak sebagus tadi rapi gitu. Tapi kenapa sama kamu masih mau diterima? Karena ya masih ada value-nya. Masih ada value, ya. Kelihatan kayak kamu bawa handphone. Bawa. Oke.
Kira-kira menurut kamu handphone kamu berapa? Nah itu berapa? 2, gila. Charger? Oh charger, gue kira gila ini anak bawa handphone 2. Itu coba. Kira-kira harganya berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi berharga nggak buat lo? Berharga. Berharga. Oke. Oci punya laptop. Kira-kira laptop ini giveaway ya. Ini kira-kira bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Bagus. Oke. Terus cek kira-kira ini tipis banget loh. Ini kayak ya kuarto lah ya. Apa kayak A5 A5 enggak sih? A4 ya, A4. Maklum bukan tukang fotokopi. Kira-kira harganya berapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi kira-kira ini sama yang itu mahal mana? Mahal situ. Mahal ini ya? Iya. Oke. Saya tanya, kalau ini menurut lu berharga nggak? Berharga. Berharga ya? Enggak. Kalau umpamanya berharga kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau ini berharga? Ya konteksnya apa dulu nih? Ya, ini kan berharga nih buat lo. Kira-kira apa yang lo lakukan sama benda yang menurut lo berharga? Dijaga. Dijaga ya? Dijaga. Oke. Nah, saya mau kasih ilustrasi dikit nih sama kita nih. Coba kamu pegang dulu ini. Pegang sini, biar saya bisa ngomong. Banyak orang ya nggak merasa bahwa dirinya berharga. Oke. Padahal saudara tuh berharga. Tapi kita selalu ngerasa bahwa diri kita nggak berharga. Karena banyak hal. Ya. Laptop ini kan berharga. Tadi dia bilang kalau laptop ini berharga, pasti ini akan dijaga, betul nggak? Tapi banyak di antara kita kayak laptop ini. Sebenarnya laptopnya berharga, tapi cara kita memperlakukannya nggak seperti yang dia bilang dijaga. Sometimes kita tuh mainannya begini. Lempar lagi. Jadi saudara semua gitu kan ya. Karena ini berharga banget dong. Ini kalau sampai jatuh terus error di sini banyak data. Khotbah saya ada di sini semua. Makanya Kowing pernah kehilangan atau pernah merasa ketika ada sesuatu yang terjadi dengan gadgetnya terus hilang. Itu bahannya hilang semua. Sekarang puji Tuhan ada yang namanya cloud. Bisa ditaruh di sana. Tapi ini kan mahal. Tapi banyak orang yang mempermainkan laptop ini. Mempermainkan hidup saudara. Padahal hidup saudara berharga. Tapi saudara permainkan loh hidup saudara. Iya gak? Dengan cara saudara nge-treat hidup saudara dengan sembarangan. Saya bersyukur lihat di Instagram Liani sudah mulai ada pertobatan. Lihat di Instagramnya, lagi nge-gym. Langsung dia ngomong katanya, udah jompo. Dia nyesel banget katanya. Kenapa dia gak rajin berolahraga? Karena di usianya yang sekarang, ya udah 50 kali ya, udah ya. Coach juga sama, udah gitu. Tenang ada temennya. Katanya udah merasa jompo, coba dari dulu dijaga gitu. Tapi ya it is not too late lah ya. Gak terlalu terlambat lah ya. Oke, bagus. Li, kayak gini Li. Lu berharga, tapi seringkali lu memperlakukan hidup lu tuh kayak benar kayak sampah, gak berharga. Jangan pernah merasa bahwa diri saudara itu sampah. Katakan, kita bukan sampah. Tapi kalau saudara tetap kekeh merasa bahwa diri saudara sampah, dengar baik-baik. Sampah aja berguna karena sampah masih bisa didaur ulang. Iya Pak ya? So kenapa saudara merasa bahwa hidup saudara gak berharga? Iya soalnya gue banyak dosanya. Soalnya gue udah jatuh berkali-kali. Soalnya gue udah dicampakkan oleh. Nah saudara merasa hidup saudara gak berharga dan saudara mulai nge-treat hidup saudara yang kata Tuhan saudara berharga. Tapi saudara bilang saudara gak berharga dengan cara mempermainkan seperti tadi. Saudara tegang kan kenapa? Karena ini dilempar laptop ini ada nilainya. Kecuali mungkin saya punya laptop yang mungkin nilainya udah wah hari ini ada orang beli aja masih syukur. Ternyata ini karena ada nilainya. Saudara harusnya nge-treat sesuatu yang berharga dengan baik-baik. Akankah saudara rusak dengan merokok? Akankah saudara ngerusak dengan minum bir? Udah ada yang tobat puji Tuhan? Ya. Apakah saudara akan mencoba untuk mempermainkan hidup saudara dengan membuang waktu hidup saudara dengan sebegitunya? Enggak dong. Oke, sekarang saya tanya. Kira-kira, oke,
Menurutmu handphonemu sama ini mahal mana? Mahal laptop. Oke, coba keluarin handphonenya. Oke ya, kira-kira harga handphone itu sama ini kira-kira berapa kalinya ini sama itu? 3 kali mungkin. 3 kali. Atau 4 Oke, kali lah. 3 kali. Oke, coba lihat handphonenya. Oke, boleh lah. Ya. Boleh. Lumayan, boleh. Nih. Tukeran. Turun ya. Turun. Turun. Boleh. Farel. Titipin sama Ko Irwan ya. Itu laptopnya. Itu cuma ilustrasi ya Farel. Bukan giveaway. Tapi kalau yang duit ya benar. Benar. Gue kasih buat jajan. Gak apa-apa. Itu cuma untuk ilustrasi kok. So hari ini aku mau kasih judul sharing kita hari ini adalah Precious and Process. Katakan precious and process. Oke, precious itu artinya berharga, bernilai. Proses ya proses seperti yang kita tahu. Nah ada apa dengan yang namanya precious and process. Saya akan bahas sedikit demi sedikit. Saya berdoa sementara firman ini dibagikan, Vegi menyimak dengan baik. Dan saya percaya Vegi tidak akan membiarkan hidupnya diperlakukan oleh dirinya dengan sembarangan. Tapi dengan lebih hati-hati. Because our life, karena hidup kita punya nilai, punya harga. Yang percaya katakan amin. Oke, sip. Coba lihat ini. Pertanyaannya, apakah kita berharga di mata Tuhan? Yes, jelas. Karena firman Tuhan bilang begini. Karena engkau apa? Berharga. Katakan saya berharga. Kurang keras. Saya berharga. Lebih lagi, saya berharga banget. Coba 2, 3. Saya berharga banget. Siapa yang bilang? Tuhan. Sekalipun saudara merasa saudara gak berharga. Tapi dengar, yang menciptakan saudara bukan saudara. Yang menciptakan saudara Tuhan. Steve Jobs akan merasa bahwa Apple itu sangat berharga. Karena itu ciptaannya dia. Sekalipun Apple-nya biasa aja. Tapi Steve Jobs akan berkata, this is valuable. Sangat punya nilai. Hidup saudara boleh sekusut dari uang rupiah yang tadi kucek. Atau tadi ekstrimnya mungkin harusnya saya masukkan ke dalam air. Basah kuyup. Terus kemudian saya kucel-kucel. Terus saya buang. Pertanyaannya, Farel masih mau ngambil? Dia bilang masih mau ngambil. Kenapa? Karena ada value-nya. Dengar baik-baik. Hidup saudara bisa jadi penuh dengan dosa. Hidup saudara penuh dengan kegagalan. Hidup saudara penuh dengan kekacauan. Hidup saudara mungkin ada ketidaknormalan yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi dengar baik-baik. Sekotor apapun hidup saudara. Sekucel apapun hidup saudara. Sekucek apapun hidup saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini pernah jatuh dalam dosa? Luar biasa, hebat banget. Gak ada yang jatuh dalam dosa nih. Gue pendeta aja pernah jatuh dalam dosa. Luar biasa, berarti ini jemaatnya lebih hebat dari pendetanya. Keren. Yang pernah jatuh dalam dosa, boleh katakan. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kalau gitu kita dosa besar aja sekalian. Gelos ya. Enggak gitu caranya. Dengar baik-baik. Siapa di antara saudara yang hari ini merasa bahwa hidup saudara gini-gini aja. Hidup saudara enggak ada nilainya. Hidup saudara penuh dengan kegagalan. Jatuh berulang-ulang. Hidup enggak menentu. Firman Tuhan bilang karena engkau berharga dan mulia di mataku kata Tuhan. Itu sebabnya begini. Identitas saudara, jati diri saudara, nilai saudara tidak ditentukan dari bawah tapi ditentukan dari atas. Saya dapat waktu lagi saya naik pesawat. Pada saat saya lihat ke bawah, wow luar biasa.
Semua yang keren, semua yang gede, semua kelihatan kecil saudara. Seberapa besar masalah saudara? Ketika saudara naik ke atas, saudara akan melihat masalah saudara kecil. Gunung yang sebegitu besar jadi kecil. Gedung tinggi keren kelihatan jadi kecil. Dan saya teringat langsung. Tiba-tiba ada suara di hati saya. Remember Josh, you are precious in my sight. Kau berharga di mataku, kata Tuhan. Bahkan dia bilang, identitasmu tidak ditentukan dari bawah. Dari bawah maksudnya apa? Dari orang-orang di sekitarmu. Dari orang-orang yang bersama denganmu. Identitasmu tidak ditentukan oleh mereka. Identitasmu jelas ditentukan oleh Tuhan. Yang ada di atas saudara. Karena dia, he is the creator. Karena dia adalah pencipta saudara. Dia yang membentuk saudara. Yang kemudian ketika hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu diciptakan berikutnya. Di hari terakhir itu manusia yang diciptakan like his own image. Yang diciptakan segambar dan sekeren. Mengalahkan semua ciptaannya yang lain. Karena tidak ada ciptaan yang lebih keren selain dari manusia. Dan firman Tuhan bilang, because I love you with an everlasting love. Percaya gak? Kasih dari manusia bisa berubah. Right? Hari ini bisa happy banget lihat saudara. Tapi besok mungkin kesal banget lihat saudara. Suami istri bisa. Orang tua anak bisa. Pemimpin dengan yang dipimpin bisa. Dengar baik-baik. But God's love, kasih Tuhan, everlasting. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi apakah saudara gagal atau tidak. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi apakah saudara punya uang apa tidak. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi apakah saudara punya aset apa enggak. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun. Karena dia katakan, I have loved you with an everlasting love. Aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, you are precious and honor. Honor. Engkau tuh sama Tuhan bukan cuma dilihat bahwa engkau precious berharga. Tapi terhormat. Gue merasa hidup gue gak terhormat. Status gue di dunia ini gak terhormat. Tapi kata Tuhan, kau terhormat di mataku. Keren. Dan Tuhan gak peduli dengan siapapun yang berkata bahwa engkau tidak terhormat. Tapi buat Tuhan, engkau terhormat. Engkau mulia. You are precious. Coba bilang kiri kanannya. You are precious. Yes. Sampai exchange. Lihat nih. I will give people in exchange for you. Ditukar cuma bisa untuk ngedapetin kita. Dengar baik-baik. Tadi ilustrasinya. MacBook sama your handphone. Betul gak? Pertanyaannya. Tadi udah dijawab. MacBook sama handphonemu mana lebih mahal? Lebih mahal MacBook. Handphonemu mungkin bisa 3 kalinya harga ini. Lalu saya tanya. Kira-kira Farrell mana lebih berharga? MacBook atau handphone? MacBook ya. Handphone itu bicara dirimu, MacBook itu bicara Yesus. Contoh ilustrasinya. Yesus ditukar, Yesus diberikan untuk dapetin kita. Padahal kita banyak dosanya. Kayak rasa gak mungkin. Kalau sampai ada orang mau tukerin MacBook, tukeran sama handphonemu. Dan orang ini mau, artinya apa? Artinya handphonenya Farrell gimana? Lebih mahal apa lebih murah dari MacBooknya? Coba saya ulang. Coba. MacBook anggap 15 juta. Handphonenya 5 juta. Contoh. 3 kalinya kan? Anggap. Ini 15 itu 5. Kalau saya mau tukerin nih. Farrell, nih gue tukerin MacBooknya. Gue kasih ke lu. Gue dapetin handphonenya. Kira-kira apakah handphone seharga MacBook atau handphone lebih mahal dari MacBook? Lebih mahal, Pak. Lebih mahal.
Bahkan Bapa di sorga sampai rela korbankan Yesus demi saudara. Artinya saudara lebih mahal. Saudara lebih mulia. Sampai Bapa di sorga mau korbanin Yesus. Itu luar biasa. Dia anggap saudara lebih mulia, lebih terhormat. Itu sebabnya dia kasih MacBooknya demi dapetin handphonenya. Handphonenya gak seberapa. Saudara gak seberapa. Saudara banyak dosanya, saudara banyak pelanggarannya, saudara banyak kelemahannya, saudara banyak gak benernya, gak beresnya, banyak. Tapi kok rela, Yesus yang gak bersalah, yang sangat bernilai. The only son. Tapi mau dikorbanin buat saudara. Artinya you are very precious. Gitu dong, ilustrasinya kan gitu. Benar gak? Wow, kalau sampai ada orang yang mau kayak gitu, Vegi. Ini orang luar biasa banget. Kok gila ya, kok mau dia tukerin tuh MacBooknya demi dapetin handphone yang biasa. Benar Liani? Kau berharga di mata Tuhan. Whatever your condition now, apapun kondisinya hari ini, you are precious. Bilang sama-sama, thank you Tuhan. Gue berharga di matamu. 2, 3. Saudara berharga, amin. Gak peduli sejelek apa saudara. Gak peduli segelap apapun hidup saudara. Gak peduli seperti apapun hidup saudara. Kegagalanmu seperti apa. Mungkin kalau di zaman sekarang, saudara pernah dengar lagunya Backstreet Boy? I don't care who you are, where you're from, don't care what you did. Kalau Tuhan bisa ngomong, dia bilang gini, I don't care where you from. Gua gak peduli lu datang dari mana, dari latar belakang mana, dari kalangan mana, dari status sosial mana. I don't care. Don't care what you did. Gua gak peduli apa yang pernah lu lakukan. As long as you love me. Asik. Bahkan sebelum saudara bilang bahwa saudara mencintai Tuhan, Tuhan lebih dulu mencintai saudara. When you are still sinners. Bahkan ketika kita masih jadi pendosa, Tuhan sudah bilang, engkau kukasihi sedap. Bilang kiri kanannya, saya berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba. Pertanyaannya, kenapa kita sangat berharga? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita sangat berharga? Coba lihat saya sebentar. Saudara berharga. Tadi kan saudara bilang, apakah saudara berharga? Yes. Jolin? You are precious, right? But the question is, why you are so precious? Kenapa kita berharga? Banyak orang yang merasa berharga, coba cek. Pasti ada di antara saudara yang iya. Kalau lihat slide berikut ini. Karena ada banyak orang yang merasa berharga karena dia punya kekayaan. Betul gak? Itu sebabnya ketika dia gak punya kekayaan, dia gak merasa hidupnya berharga. Ada yang merasa kalau punya uang banyak, dan dia merasa berharga bahwa hidup gue berharga. Ada nilainya. Gue layak dipertahankan sama lo. My husband, my wife, gue layak dipertahankan sama lo. Prestasi, ada orang yang merasa berharga kalau dia punya prestasi. Ada orang yang merasa berharga kalau dia punya harta. Ada orang yang merasa berharga kalau dia punya posisi di perusahaan tertentu. Ada orang yang merasa berharga kalau dia punya jabatan. Jabatannya keren. Ada orang yang merasa berharga kalau dia pinter. Ada orang yang merasa berharga kalau dia punya mobil keren. Dia merasa berharga. Tapi ada juga orang yang merasa berharga kalau dia punya kedudukan penting. Di antara semua ini, mana yang paling gak enak menurut saudara? Mana yang paling gak enak? Yang paling gak enak. Herman Zu. Di antara semua ini, yang paling gak enak mana? Kepintaran ya. Thank you. Baris ini. Jasuk. Di antara semua ini, menurut lo yang paling gak enak yang mana? Hah? Kedudukan ya. Benar. Kedudukan. Sebelah sini. Oke, Pak Jenry. Di antara semua ini, mana yang paling gak enak nih? Ya. Nih, lihat nih. Mana yang gak enak?
Jabatan. Ya, oke. Terakhir dari sebelah sini. Yuli. Kira-kira dari semua ini yang paling gak enak yang mana Yul? Posisi. Good. Oke. Yang main bass tadi siapa? Pak Iwan ya. Pak Iwan saya ambil sampel ya Pak Iwan ya. Pak Iwan saya pikir dari tampangnya udah pulih gambar diri lah ya. Ya, gak akan tersinggung Pak ya. Kan namanya ilustrasi ya. Kalau menurut saya setuju dengan Jasu. Yang paling gak enak itu kedudukan. Coba bayangkan kalau kita kedudukan Pak Iwan ya. Gak enak kan? Benar gak Pak Iwan? Ya, coba bayangin kalau kita kedudukan sama Pak Iwan, gak enak banget. Ya, kalau kedudukan sama uang enak lah ya. Benar gak? Coba. Banyak orang merasa berharga kalau dia punya ini. Apakah benar? Tidak. Tidak benar. Karena semua itu bisa berubah. Anda hari ini bisa punya uang banyak tapi suatu hari nanti bisa gak punya uang. Anda punya kedudukan suatu hari nanti gak punya kedudukan, gak punya jabatan, gak punya posisi. Dulu Anda pintar tapi one day saudara akan pikun saudara. Karena ada usianya saudara. Bahkan hari ini gak usah nunggu lama. Karena ada banyak orang yang lebih hebat dari saudara, yang lebih canggih. Saya baru dapat info. Ada orang bisa bikin video. Contoh ngefans banget sama Linda gitu. Diambil fotonya Linda, set dimasukin pakai AI. Langsung dibikin film, langsung. Fotonya Linda keren banget kayak model. Karena ngefans langsung hasilnya bisa di save. Bahkan bisa dibikin film seolah-olah si Linda itu bergerak. Dan terus bisa dicek dan bisa ditulis. Linda bilang I love you sama gue. Karena gue ngefans sama dia. Wih luar biasa loh. Itu kecanggihan AI itu. Bisa sampai kayak gitu. Luar biasa. Orang yang bisa bikin itu dengan cepat. Dicari itu. Saudara udah bisa jadi gak akan kepake lagi. Bisa jadi akan ada disrupsi di dalam hidup. Dimana ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah gak bisa lagi diandalkan. Hati-hati saudara. Bukan. Kita berharga bukan ini. Mari kita kembali kepada firman. Karena firman Tuhan berkata apa? Karena firman Tuhan berkata ini. Mengapa kita sangat berharga? Kita diselamatkan dari hidup kita yang sia-sia, yang tidak berguna. Di mana kita bisa belajar dari your ancestor. Ini belajar dari pendahulu kita, belajar dari leluhur kita, nenek moyang kita. But you know that you were not rescued by such thing as silver and or gold that don't last forever. Kita ditebus, kita diselamatkan bukan karena kita punya posisi, jabatan, uang, harta, prestasi, kedudukan. Bukan. Kenapa kita sangat berharga? Karena kita diselamatkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus. Katakan darah Yesus. Katakan terima kasih buat darahnya. Harusnya saudara yang tergantung di kayu salib. Tapi Yesus datang untuk menggantikan saudara. Ingat, Yesus datang bukan untuk menebus dosa. Saya ulang. Yesus datang bukan untuk menebus dosa. Yesus datang untuk menebus orang yang berdosa. Ngapain dosa ditebus? Ngapain? Nebus dosa supaya dosanya dibawa? Bukan. Kan gitu, orang menebus tuh kan gitu. Ya gak? Herman, taruh barangnya, emasnya di Pegadaian. Udah ada duitnya, ditebus. Kan ditebus supaya dapetin yang digadaikan. Kira-kira gitu kan? Sama saudara. Jadi bukan dosanya yang ditebus. Tapi Yesus menebus manusia yang berdosa. Karena kalau enggak kita salah kaprah. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Salah Pak. Yesus datang untuk menebus manusia yang berdosa. Bukan dosa manusia. Buat apa ditebus dosa? Ngapain dosa? Buat apa disimpan dosa? Buat apa di-keep? Nggak perlu. Tapi manusia yang berdosa, saudara dan saya yang berdosa. Itulah. Dengan darah yang mahal. Katakan darah yang mahal. Precious blood of Jesus. Dengan darah yang mahal. Kayak gini nih akan terasa light banget, ringan banget. Until one day.
saudara melihat ada satu orang dan dia rela memberikan nyawanya buat saudara. Apakah papi saudara, mami saudara yang rela berikan jantungnya atau berikan ginjalnya buat saudara. Sampai dia korban buat saudara. Saudara akan ngerasa bahwa wow, so precious. Orang ini sangat mulia sekali. Dan saudara akan berhutang budi banyak sama orang. Tahukah saudara bahwa saudara telah ditebus dengan darah yang mahal. Harusnya saudara tuh berhutang banyak sama Tuhan. Dan saudara gak akan membiarkan hidup saudara hidup sembarangan. Karena hidup saudara harusnya dipersembahkan buat orang yang telah menebus saudara. Dimana harusnya saudara yang mati. Tapi saudara gak jadi mati. Karena biar aku yang mati kata Tuhan. That's a beautiful life. Kalau cuma nukerin MacBook sama HP, beda. Kalau saya beri nyawa, beda. Beda. Valuable, precious blood of Jesus. Mari kita bersyukur hari ini. But the precious blood of Jesus. Seberapa besar pelanggaranmu, seberapa besar kejatuhanmu, seberapa bobrok hidupmu, seberapa enggak nyamannya hidup saudara, seberapa kotornya hidupmu. Tuhan Anda peduli. Because God loves you. Karena Tuhan sayang saudara. Istri saudara mungkin gak respect sama saudara karena saudara gak punya uang. Suami saudara mungkin gak respect kepada istri saudara karena istri saudara berselingkuh. Orang tua saudara gak respect sama saudara karena saudara anak yang bengal. Saudara mungkin gak respect sama orang tuamu karena orang tuamu adalah orang tua yang gak memelihara anaknya. Bisa berubah. Tapi God still love you till the end. Wow. How big is His love? Seberapa besar kasihnya? The greatest love. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Betul? Oke. Jadi hari ini kenapa kita berharga? Karena kita diselamatkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke. Apakah saudara percaya bahwa sesuatu yang berharga adalah hasil dari proses yang mahal? Betul gak? Saya bukan toko emas, saya bukan perusahaan emas, tapi saya coba cari dari Indogold dan saya cari informasinya. Ternyata untuk bikin emas yang murni 24 karat itu high temperature-nya harus high, gak bisa yang low, gak bisa. Dan saya cek di data ada 1064 derajat Celcius. Seberapa panas itu saudara? Untuk bisa menghasilkan sebuah gold yang keren. Gold yang pure gold 1064 derajat Celcius. Gimana? Panas banget. Saudara dikasih 40 derajat Celcius aja. Udah gerahnya luar biasa. 1064. Katakan 1064. Kumakong. Hardang. Lain hardang nih. Paeh sih kan. Mati saudara kita ada di sini. Ini dengan proses yang mahal. Yes. Mantap ini ya. Coba sebentar. Ini. Oke. Nah ini. Percayakah saudara bahwa sesuatu yang berharga itu hasil dari proses yang mahal? Mobil Ferrari ini prosesnya mahal Pak. Nih informasinya. Ferrari dikenal dengan perakitan mobil yang sebagian besar dilakukan secara manual. Orang udah pakai robot tetap manual. Sebagian besar. Tim teknisi terampil bekerja dengan presisi akurat. Untuk merakit setiap komponen mobil. Dan meskipun beberapa bagian mungkin diotomatisasi, dibikin otomatis, pakai robot sebagian mungkin. Tetapi mesin mobil Ferrari dirakit dan dibuat dengan tangan. Wow, dengan tangan. Ini saya dapat dari sumber yang dapat dipercaya. Saudara boleh googling sekarang informasi banyak. Di pabrik pengecoran internal dan pabrik Ferrari membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk merakit mobil. Tetapi waktu total produksi termasuk pembuatan komponen bisa mencapai 3 bulan. Lama bos. Belum mesinnya kan dirakit dulu. Lalu Ferrari memiliki standar kualitas yang ketat dan melarang modifikasi pada mobil yang sudah selesai. Baik pada mesin, bodi maupun cat. Saya tidak tahu kalau ada orang yang udah
berhasil membeli Ferrari, udah gitu dicat ulang. Alah, kira-kira. Ini kalau menurut informasi ini nggak bisa Pak. Nggak bisa dimodif-modif, udah nggak bisa. Itu udah top of the top, nggak perlu dimodif lagi. Mahal. Mungkin hari ini dalam 1 bulan bisa produksi mobil dengan cepat karena semua pakai robot. Tapi Ferrari enggak. Bahkan katanya jok itu dijahitnya itu bukan pakai mesin, bukan orang. Wow, itu sebabnya batik yang sablonan, batik yang printing, sama batik yang digambar spesial gue bikinin buat si Wenas nih, oke? Itu mahal daripada batik printing, itu mass product. Tahukah saudara bahwa di muka bumi ini gak ada yang sama saudara sekalipun kembar? Karena saudara itu luar biasa. Saudara itu precious. Saudara ditenun, saudara dibikin sedemikian rupa dengan cara yang ajaib. Dan hebatnya tidak ada satu orang pun, bahkan sidik jari pun gak ada yang sama Pak Ibu. So precious, begitu mahal saudara. Tadi high temperature, 1064 derajat Celcius. Ini juga mahal. Pokoknya sesuatu yang mahal pasti dari hasil proses yang mahal juga. Lama juga Pak. Oke. Saudara tahu ini Pak. Film apa ini? Saya cuma kasih info aja. Ya. Break sejenak. Ternyata untuk bikin film Avatar ini 4-5 tahun. Avatar pertama 4 tahun bikinnya. Baru bisa ditonton sama kita. Gila keren banget. Gue sih gak suka. Aneh ngeliat mukanya. Horor. Gak suka yang kayak begini-begini nih. Diajak kayak mau. Geleh nih kalian. Jadi itu ngeliatnya kenapa ada kayak begini gitu ya. Tapi inilah ya kecanggihan ya. Katanya perlu bekerja sama dengan animator dan sebagainya. Muncullah Avatar 4-5 tahun. Dan Avatar kedua itu 5 tahun. Dibikin. Baru kita bisa nonton filmnya keren. Tapi tahukah saudara bahwa ada film terlama yang pernah dibikin? Judulnya adalah Later That Same Life. Dibikin 38 tahun. Nggak percaya, browse aja. Canggih kok. 38 tahun bikin film baru ditonton. Gak jalan lagi kemana? Ini juga, gue juga gak tahu filmnya kayak apa. 38 tahun lila-lila pisan. Lama banget. Ini cuma sekedar info bahwa begini, untuk kita bisa menikmati sesuatu yang keren, yang hebat, yang wow. Ternyata prosesnya gak mudah. Mana Kok Kris mana? Saya dengar nih Kok Kris nih kalau mempersiapkan kalau untuk musik ini. Latihan dari jam 6 sampai jam setengah 12. Luar biasa tuh. Persiap, kita menikmati, wih gila keren musiknya. Latihannya Mas. Bro, sampai 5 jam. Apalagi kalau mau bikin konser. Itu pasti latihannya sering banget itu. Kita sih mau menikmati aja keren. Keren. Ya gak sih? Tapi prosesnya lama loh. Untuk bisa menikmati saudara yang berkualitas. Sebentar apa lama prosesnya? Lama ya? Lama Pak. Lama. Saudara. Saya dapat informasi ini luar biasa. Coba hari ini yang sudah berpasangan. Tolong pegang tangan istrinya. Sekarang. Tolong pegang tangan istrinya. Dengar baik. Tolong pegang tangan istrinya. Jangan istri orang lain. Istrimu. Sudah pegang. Jauh. Leni sama Wenas jauh. Pegang. Conor McGregor. Petinju MMA. Martial art. Ini penggabungan semua ilmu bela diri. Bebas, pokoknya bertarung. Siapa yang menang, dia juaranya. Ini kisah hidup yang luar biasa. Saya tidak bekerja karena saya menghabiskan semua waktu saya untuk berlatih. Gila, gak ada penghasilan ini mah. Lu gak kerja mana ada dapat duit. Tetap dipegang, tangan istrinya tetap dipegang.
Saya nggak bisa saya. Selalu menjadi impianku untuk menjadi pahlawan. Dan petinju Irlandia ini berkata tentang istrinya. Kami telah bersama selama 8 tahun. Sejak berita ini diturunkan selama 8 tahun. Dan kami tinggal di Irlandia sekitar 30 mil dari Dublin. Di apartemen sewaan tanpa pekerjaan. Saya nggak tahu dapat duit dari mana untuk bisa bayar sewa apartemennya. Terlalu detail. Tapi saya dapat infonya ini. Mungkin istrinya punya penghasilan lain. Bisnis online mungkin sama Shopee atau sama. Nggak ngerti lah pokoknya. Pokoknya masih ada yang bisa terselesaikan. Tapi si suaminya itu nggak kerja, nggak punya penghasilan. Coba istri-istri bilang sama suami, jangan kayak gitu ya. Saya bilang jangan kayak gitu ya. Kan istri bilang sama suami ya jangan kayak gitu ya. Tapi nanti di ujung saya akan bilang, suami bilang sama istrinya, kamu harus kayak gitu ya. Nanti ya. Ada sesinya buat suami. Ini. McGregor ini bilang begini, dia percaya pada saya. Istrinya tuh percaya banget sama saya. Dan meskipun kekurangan uang, saya berusaha untuk menjaga pola makan. Makan makanan yang kira-kira harusnya dimakan sama atlet itu seperti apa. Dengan cara makan yang terhormat. Karena ada makanan-makanan yang tidak terhormat gak boleh untuk atlet. Dan istriku selalu menjagaku dan mendorongku. Mendorong bukan berarti untuk menjatuhkan, bukan. Tapi mendorongku. Ketika saya pulang dari latihan yang intens, lelah tanpa energi, dia selalu berkata kepada saya, "Hi, Conor McGregor. I know you can do it. I know you can do it. Even now you don't have any money. Sekalipun engkau gak punya uang. Tapi dengar, aku yakin kamu mampu melakukannya. Dan itu akan berhasil." Ini kesaksiannya, testimoni dari McGregor. Dan sekarang saya menghasilkan jutaan dolar. Bertarung dalam pertandingan di hadapan 50.000, 70.000 penonton. Dan sekarang saya bisa membeli apapun. Mobil apa aja. Pakaian apapun. Rumah apapun. Namun dia tidak minta apa-apa pada saya. Coba bilang suami ke istrinya. Kayak gitu dong. Coba. Seringkali pamajikan telo bele pisannya. Yang iya, yang itu, yang iya, yang itu. Ini udah sukses. Udah berhasil, udah bisa apa aja. Tapi istrinya gak minta apa-apa. Wow. Yohan Yowi. Kamu harus cari model istri kayak begini. Yang sekalipun belum bagus karirmu. Tapi dia percaya sama. Temukan itu. Jangan bilang, hese, makin sulit, makin bagus. Karena kamu dapat yang precious, makin mahal, prosesnya mahal. Ini lihat, tetapi dia layak mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Dia selalu ada di sisiku, gak cerai loh. Gak minta udahan aja. Waduh, ini nyari wanita model gini. Dan dia meyakinkanku bahwa aku mampu, aku bisa di hari ini karenanya. Dia gak komplain. Mana sih suami gak punya income. Income-nya segitu aja terus naik atuh. Gak ada. Gak komplain sama suami. Dia cuma bilang, you can do it. McGregor, you can do it. Engkau mampu melakukannya. Engkau akan jadi orang yang sukses. Cuma gitu aja. Tapi ini mau bayarnya gimana? Udah gak apa-apa. Gue yakin kamu berhasil. Come on McGregor. You can do it. Wes. Sesuai dengan janji saya. Kenapa dilepas tangannya? Dipegang. Sekarang suami bilang sama istrinya. Kamu harus kayak gitu. Saya bilang, kamu harus kayak gitu. Loh, ya kenapa gak mau pegangan? Saya bilang, kamu harus kayak gitu. Ya. Berat sih emang. Berat. Hidup berat Pak. Siapa yang bilang ringan? Ikut Yesus berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat Pak. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Dia mengalami proses hidup. Saudara mengalami proses hidup. Apakah Anda merasa Tuhan sedang memproses hidupmu? Siapa yang hari ini merasa bahwa Tuhan sedang lagi banyak memproses hidup kita? Yang katakan, terima kasih buat kejujurannya. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri.
kita juga alami proses. Ini dia yang saya ingin mau sampaikan kepada saudara. Seberat apapun proses hidupmu, responi dengan benar. Jalani dengan benar. Punya respon yang baik. Karena sesuatu yang baik adalah hasil dari respon yang baik. Sekalipun keadaan tidak baik. Saya ulang. Karena sesuatu yang baik terjadi hasil dari respon yang baik sekalipun keadaan tidak baik. Mumet gak? Enggak kan? Sekali lagi. Sesuatu yang baik terjadi karena respon yang baik sekalipun keadaannya tidak baik. Itu sebabnya itu proses. Saudara harus punya respon yang baik. No wonder kalau sampah datangnya lalat. Datangnya tikus. Datangnya kecoa. Betul? Tapi kebun bunga yang datang kan kupu-kupu, Pak. Karena apa? Baik, indah, bersih. Kalau saudara punya respon yang buruk, maka lihat, tunggu aja hasilnya juga akan buruk. Orang boleh memperlakukan saudara dengan buruk. Tapi kalau saudara lakukan dengan baik, respon dengan baik, maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Iya Pak ya? Ya. Apakah Anda merasa Tuhan sedang memproses hidupmu? Yes. Aku juga diproses. Tenang, saudara gak sendirian. Kenapa? Karena Yesus juga diproses. Tapi sebelum sampai ke Yesus, saya mau katakan. Tahukah saudara bahwa untuk memproses hidup saudara seringkali Tuhan pakai otoritas? Iya Pak ya? Ya. Anak-anak kok diproses. Kau harus ketemu dengan orang tua yang gak ideal menurutmu. Istri kau diproses. Karena suami yang gak sesuai dengan harapanmu. Suami juga sama. Diproses karena istri gak sesuai dengan ekspektasimu. Pemimpin terhadap jemaat, jemaat terhadap pemimpin, bos terhadap karyawan, karyawan terhadap bos. Come on, listen, youth, dengar baik-baik. Kau masih hidup under authority. Tapi tahukah saudara bahwa otoritas dari Tuhan seringkali dipakai untuk membentuk saudara. Supaya karaktermu jauh lebih baik. Tuhan gak tertarik dengan keinginanmu. Saya ulang. Tuhan gak tertarik dengan keinginanmu. Dia tertarik dengan karaktermu. Itu sebabnya apa yang lu mau gak langsung bisa diraih. Kau harus lewati proses yang panjang untuk bisa meraih itu. Bahkan even mungkin sampai di ujung kau gak akan pernah bisa meraih itu. Karena Tuhan mau. Yang jauh lebih penting adalah karaktermu. Bukan keinginanmu. Karena keinginanmu gak selalu sama dengan keinginan Tuhan. Iya Pak ya. Sedikit saudara. Papi saya adalah seorang pendoa. Dia tanya setiap kali ketemu orang. Oh kenapa? Aduh belum punya anak. Oh, oke, didoain ya. Oke. Oh, belum punya kerjaan didoain. Semua. Dan papi saya pulang langsung tulis. Umpama. Wenas Leni belum punya anak. Catat tanggal segini aku berdoa. Itu semua. Yang sakit Hermansu sama ini belum punya pekerjaan. Tanggal segini catat. Ketemu siapa yang catat. Kerjanya ngedoain. Dan tercapai. Punya anak, punya pekerjaan, punya bisnis, punya kendaraan, punya motor. Nyaris ngedoain semua orang rata-rata mostly dijawab doanya. Sampai orangnya sampai bilang thank you. Om thank you. Bahkan saya gak ngerti waktu suatu hari lagi khotbah tiba-tiba selesai khotbah ada satu orang datang. Pak Oci masih ingat? Enggak. Apa Oci mah gitu? Ya emang saya gak ingat. Saya bilang siapa ya? Kan saya dulu dari kapal yang lama. Oh oke. Kapal yang lama, kapal yang pertama kali. Rina tahu kapal saya di mana, kapal pertama saya. Dan orang itu aktif di situ, gak punya anak. Sampai dia ngomong gini, tahu Koci tadi yang main keyboard? Itu anak saya yang dulunya gak ada. Tapi didoain sama papa. Bilangin thank you sama papa. Karena papa yang ngedoain sampai ada. Wow. Nih bapak orang. Kerjanya ngedoain orang. Si Milka gitu kan. Didoakan ya. Si Evan yang si Dede itu. Didoain sampai ada nongol. Tapi dengar baik-baik. Maminya. Which is itu oma saya. Sakit diabetes. Gula tinggi. Masuk rumah sakit. Kakinya harus diamputasi. Berdoa supaya tidak diamputasi. Tetap
kata dokter harus diamputasi. Ngedoain orang dijawab. Ngedoain maminya sendiri gak dijawab loh. Itu kan ngenes banget ya. Atau memang mungkin papa saya ada spesialis ngedoain orang lain. Jadi maminya harus didoain sama orang lain, gak boleh sama dia. Gak tahu. Tapi itu gak nembus. Ujungnya apa? Diamputasi. Setelah diamputasi, oma saya meninggal. Sudah berdoa. Begitu tahu omanya meninggal, pingsan langsung papi saya. Jebret, pingsan. Nangis gak bisa-bisa. Dengar baik-baik. Di balik semuanya, ada otoritas Tuhan. Dia berdaulat atas hidup saudara. Saudara boleh apa aja dijawab. Tapi ada satu mungkin yang gak dijawab sama Tuhan. Dan mungkin sampai kapanpun tidak dijawab sama Tuhan. Dengar baik-baik. Karena Tuhan jauh lebih tertarik kepada karaktermu daripada keinginanmu. Karena keinginanmu berbeda dengan karakter. Itu sebabnya Tuhan tertarik dengan proses dalam hidupmu. Kau harus lewati padang gurun. Supaya engkau bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Lihat, Tuhan pakai otoritas untuk membentuk karaktermu. Karena untuk mengikis sifat pemberontak. Tahu gak saudara bahwa di dalam diri kita suka ada sifat pemberontak, gak mau diatur. Maunya kita yang ngatur. Berapa banyak kita bertengkar karena kita gak mau diatur, kita pengen yang ngatur. Harusnya gini, gak bisa gitu dong. Harusnya gini, aneh mana mah. Gini dong harusnya. Melatih penundukan diri dan ketaatan, iya apa enggak? Anak-anak harus belajar untuk menundukkan diri dan taat sama orang tuanya. Enggak gampang itu. Khusus buat anak-anak. Satu hari Casey itu udah bisa naik mobil. Coba papanya. Kita coba. Ya, jalan mulai dari yang singkat, mulai panjang. Akhirnya ke rumah antinya di Kota Baru Parahyangan nyetir mobil bisa. Sekali waktu ke Jakarta. Orang coba. Are you sure Josh? Sure. Gue di pinggir, Kay lo yang nyetir Kay. Sampai di Jakarta dengan selamat, luar biasa. Sebuah pencapaian. Mantap. Selang beberapa lama, anak ini merasa yakin bahwa dia sudah bisa naik mobil ke Jakarta, sudah tembus ya. Lalu dia bilang, Dad mau pinjam mobilnya. Buat apa? Mau pergi. Ya, ke rumah temannya. Katanya gitu. Jam berapa? Jam 7 malam. 7 malam, 7 malam. Enggak. Kenapa enggak? Apa alasannya enggak? Karena Keke udah bisa naik mobil. Ya agak worry aja. Dad, sampai Kota Baru Parahyangan. Ya tapi itu kan jalannya kan enggak terlalu rumit. Dad, until Jakarta, sampai di Jakarta loh. Udah nembus loh. Aneh, takut apa sih? Saya nggak takut kalau Kay itu nggak bisa nyetir. Saya tahu persis Kay bisa nyetir. Tapi dengar baik-baik. Kalau hari ini ada anak-anak yang minta sesuatu sama orang tuanya. Dan orang tuanya belum kasih. Dengar baik-baik. Dia tahu potensimu. Tapi dia belum siap untuk menerima konsekuensi. Resiko jika terjadi sesuatu. Katakan benar oke. Benar. Belum siap untuk menerima. Engkau istri mau pergi, engkau istri pengen sesuatu. Suami belum kasih izin karena seringkali bukan gue percaya sama lu. Tapi gue belum siap kalau sampai terjadi sesuatu sama hidup lu. Gue harus tanggung resikonya, nah gue belum siap itu. Saya sampaikan sama Kay. Kay, I know you can do it. Tapi papa belum siap untuk bisa terima. Kalau tiba-tiba lagi naik mobil tiba-tiba diserempet orang. Duar! Terus diserempet terus keluar orangnya. Dasar jadi akeu. Tah. Coba. Ini kan Sarah ini. Kan gitu kita gak tahu. Dasar Cina lu. Keluar. Langsung diproses. Ini gak benar nih. Mana SIM-nya? Ini apa? Wah Keke sendirian. Dalam perjalanan. Atau tiba-tiba tikus lu ke sawah mobilnya. Siap gak? Ada asuransinya gak? Siap terima, siap keluar duitnya enggak? Itu panjang di depan sana Pak. Kemampuannya aku tahu, aku yakin. Apalagi udah mau sekolah. Ini kalau sampai ada apa-apa bagaimana?
Jadi berseterulah kita malam hari itu. Sampai tidak menemukan jalan keluar dan saya tidak. No is no. Yes is yes. Akhirnya luluh. Karena memang seringkali bapak-bapak seringkali takluk sama anak wanita. Tapi saya bukan mengizinkan Kay untuk nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Papa yang nyetirin aja, nggak apa-apa. Saya anterin, saya bayar harga bapaknya. Daripada saya terima resiko dan saya nggak siap, ya udah saya anterin. Casey lagi dilatih untuk penundukan diri dan ketaatan sama orang tuanya. Tidak bisa berontak, nggak boleh sombong. Nggak bisa sampai ke Jakarta, naon sih? Nggak bisa. Memastikan ketertiban dan keteraturan di hidup kita. Itu sebabnya kenapa saudara harus hidup di bawah otoritas. Dan seringkali Tuhan pakai otoritas untuk membentuk saudara. Menjadi pribadi yang menghormati dan terhormat. Setuju? Harus belajar menghormati orang tua. Setuju? Setuju. Kalau saudara mau jadi orang yang terhormat, harus belajar menghormati orang tua. Menghormati otoritas. Yang percaya katakan amin. Yes. Seperti apa? Seperti ini teman-teman kita ini. Saya setuju ini. We will back katanya. Kami akan kembali. Karena mereka udah selesai wajib militer. BTS udah selesai. Sampai disambut begitu banyak orang luar biasa. Menantikan karyanya. Menurut saya setuju dengan wajib militer. Versi saya. Kenapa? Lu merasa diri lu artis. Wajib militer. Begitu wajib militer. Ada seseorang yang berotoritas kan. Gila gue tuh dipuja-puji loh. Gue tuh dikejar-kejar sama orang-orang. Lo minta tanda tangan saham maneh. Nah atasannya ini yang komandannya ini mana ada gini. Gue minta tanda tangan dong. Gue gak yakin mereka minta tanda tangan. Bangun pagi. Tidur. Saatnya tidur. Pergi. Training ground. Gak mudah saudara. Perlu itu. Saya yakin sekelas anak pengusaha dari yang punya Samsung pun harus wajib militer. Gak peduli lu anak orang kaya segimanapun. Kudu tunduk mana? Harus tunduk. Harus hormat. Harus taat sama komandannya. Keren. Keren menurut saya. Keren. Gak bisa lagi sombong. Gak bisa lagi menonjolkan. Nih gue punya duit. Semua harus menundukkan diri. Keren menurut saya. Keren. Wajib militer keren. Oke. 2 slide lagi saya selesai. Inilah proses hidup Yesus. So diproses? Yes. Kau gak sendirian. Yesus pun diproses. Diragukan. Dihujat. Disalib. Ditinggalkan. Siapa di tempat ini yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih saudara? Diludahi, dihina, dilupakan, ditampar, dihianati. Men, proses hidup Yesus. Pertanyaannya, Yesus berdoa gak sama Bapaknya? Berdoa ya. Bapak, ulah kia tuh payahna. Jangan kayak gini tuh matinya. Pada terhormat setik kan tuh. Cina raja. Masa gini matinya? Masa gini nasib hidupnya tuh? Gue tuh salah apa? Tapi kenapa bapaknya nggak menjawab Yesus dan oke. Ya udahlah, gue bebasin lo. Enggak lo. Seringkali bukankah dalam hidup kita berdoa gini. Tuhan kalau boleh lalukan. Tapi Tuhan bilang begini. Lakukan. Bukan lalukan. Lakukan. Kita sedang dibentuk. Yesus diproses. Yesus diproses. Bilang kiri kanannya, selamat datang proses. Bilang kiri kanannya, selamat datang proses. Saya ulang ya. Ada 3 poin yang hari ini saya lagi mau sampaikan buat saudara. Ini semuanya ada tanda crown-nya. Ini berarti oke, kita berharga. Ya, ini. Katakan kita berharga di mata Tuhan. Kurang keras, kita berharga di mata Tuhan. Yes, itu poin pertama.
Yang kedua, sesuatu yang berharga hasil dari proses yang mahal. 2, 3. Sesuatu yang berharga hasil dari proses yang mahal. Yang percaya katakan amin. Yes. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini. Oke. Kalau kita lagi diproses, lama, panas, nggak nyaman, nyebelin, sucks. Artinya kita berharga. Karena sesuatu yang berharga hasil dari proses yang mahal. Supaya hidup saudara jadi mahal. Supaya hidup saudara jadi punya karakter yang keren. Supaya hidup saudara bisa meaningful buat orang lain. Itu sebabnya berapa banyak di antara saudara yang hari ini sedang merasa diproses Tuhan gak habis-habis. Udah 5 tahun, udah 3 tahun, penghasilan gitu-gitu aja. Udah 7 tahun berdoa untuk minta anak, gak dikasih-kasih. Saudara berdoa untuk bisa karirnya naik, tapi hari ini belum naik karir. Soalnya diproses Tuhan, proses gak selalu bicara tentang karir, tapi bicara juga tentang keluarga, bicara tentang hubungan, bicara tentang keuangan, bicara tentang whatever, name it. Saudara sedang diproses, dengar baik-baik. Kalau saudara diproses, berarti apa? Artinya kita berharga. Kalau kita nggak berharga nggak akan diproses, Pak. Saya selesai. Dan kalau lagi diproses Tuhan, artinya lo berharga, Dan. So terimalah prosesnya apapun. Masuk dong, Bu Kristen. Kalau lagi diproses, pastikan punya respon yang baik. Karena kalau diproses, artinya engkau berharga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kok nggak ada suaranya? Coba. Lebih keras, keluarkan suaranya. Semangat, kita udah di penghujung. 1, 2, 3. Kalau kita lagi diproses, artinya kita berharga. Ya ada. Saya lagi kangen sama anak saya, jadi saya pasang foto anak saya. Ada sulit sekali berpisah. Ya, Rin. Sulit berpisah. Oke. Dapat sesuatu hari ini? Yep. Deh. Jadi kalau hari ini diproses udah jangan banyak cang-cincong lah. Jangan banyak bacot, jangan banyak apa. Udah. Kalau lagi diproses, udah. Berarti gue berharga. Tapi tolong. Jangan bilang gini. Lu gue proses. Bukan. Bukan suaminya yang proses istrinya. Bukan istri proses suaminya. Bukan. Tuhan yang proses, saudara. Jangan coba-coba ambil keputusan, itu kata pendetanya juga kan harus diproses. Makanya gue proses lu. Enggak gitu. Enggak gitu. Alright, oke. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami sadar kami berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun, sejelek apapun masa lalumu, serendah apapun posisimu hari ini, senggak punyanya hidup, uang, harta, jabatan, kedudukan, prestasi, kekayaan, kepintaran, sekalipun saudara punya itu, tapi Tuhan berkata, I have loved you with an everlasting love. Dan jangan takut ketika engkau diproses, karena sesuatu yang mahal, hasil dari proses juga yang mahal. Sesuatu yang berharga itu hasil dari proses yang mahal. Dan ingat, kalau hari ini engkau sedang diproses, dengar baik-baik, artinya saudara berharga. Itu kabar baik buat saudara. Mari kita berdoa. Yang mau meresponi firman Tuhan, mau berkata, Tuhan, seberat apapun proses yang harus aku jalani, aku mau punya respon yang baik. Karena sesuatu yang baik hasil dari respon yang baik, sekalipun kondisinya gak baik. Yang mau berkata, Tuhan, saya mau punya respon yang baik, taruh tanganmu di dada, kita berdoa sama-sama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di hidupku selamanya. Selamanya Kau Tuhan tetap baik. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur.
Tuhan, kami pastikan kami mau punya respon yang baik. Kami mau mengatakan Tuhan tetap baik. Dan kami tahu persis bahwa hari ini kalau kami sedang diproses, artinya kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami datang kepadamu. Terima kami apa adanya. Dan kami mau pulang dengan sebuah respon yang baik di dalam hidup kami. Because we know You have loved me with an everlasting love. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selama ku hidup, Say, apapun musim, apapun musimku, ku percaya Yes. kebesaranmu, kekuatanku di dalam. sama-sama naikkan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa Yuk, depan sama-sama bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan. jaga Everybody sing. selama ku hidup. Selama ku hidup, Apapun musimku, ku percaya Yes, Lord. kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. akui kuasa-Mu. Serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di Come on, sing it one more time, everybody sing. Selama ku hidup, Selama ku hidup Tuhan, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu Tuhan. kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu. Masa Yes, depan haleluya. terjaga di tangan-Mu. Katakan masa depanku. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kasih buat setiap pembentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan masih selalu bahkan menganggap kami berharga di mata-Mu. Thank you God. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus